Selamat datang di channel ini. Mari kita menjelajahi legenda, mitos, cerita rakyat, fakta sejarah, agar kita mendalami dan mengetahui legenda dan sejarah di Nusantara kita tercinta ini. Dalam legenda yang dipenuhi mitos dan romantika, kisah cinta dan pernikahan seringkali menjadi pusat perhatian. Salah satu cerita yang pelik adalah kisah tentang Retno Dumilah yang dipersunting oleh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati adalah raja pertama kerajaan Mataram Islam. Pada masa kepemimpinannya, Mataram Islam mengalami kejayaan dan berusaha menaklukkan berbagai wilayah, termasuk Madiun, yang saat itu memiliki Retno Dumilah sebagai senopati perang. Bagaimana kisah cinta antara Retno Dumilah dan Panembahan Senopati, yang melibatkan intrik politik, keberanian, kebijaksanaan, dan juga inspirasi ini. Kisah Retno Dumilah. Retno Dumilah adalah seorang perempuan cerdas dan terengginas. Ia merupakan seorang putri Bupati Pangeran Timur, sehingga menjadi sosok perempuan yang disegani. Retno Dumilah pun juga mengemban tugas sebagai bupati setelah ayahnya selesai bertugas. Retno Dumilah kemudian harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih besar, yakni Kerajaan Mataram Islam. Ada sebuah kebijakan dari Mataram Islam yang menjadikan wilayah Demak berada dalam kekuasaannya. Sasaran utama Mataram Islam adalah Kabupaten Madiun. Kebijakan menguasai Madiun ditolak oleh Pangeran Timur, maka terjadilah serangan Mataram Islam ke Madiun selama 2 kali, di tahun 1586 dan 1587. Saat itu, Kerajaan Mataram dipimpin oleh Panembahan Senopati, yang merupakan putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senopati merupakan sebuah kerajaan agraris yang beribu kota di Kota Gede. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Islam tumbuh menjadi kerajaan yang besar. Retno Dumilah sebagai senopati perang Madiun saat itu sangat sulit ditaklukkan oleh Mataram Islam. Kedua belah pihak banyak kehilangan para prajurit terbaiknya. Merasa prihatin banyak rakyat yang menderita, Retno Dumilah ditantang Panembahan Senopati untuk perang tanding 1 lawan 1, atau siapa yang kalah harus tunduk kepada pemenangnya. Perang tanding itu sangat sengit. Meski sudah menggunakan keris Kiai Gumarang milik Panembahan Senopati, Retno Dumilah sangat sulit dikalahkan. Panembahan Senopati berpikir apabila Retno Dumilah bisa ditaklukkan, pasti bisa menjadi andalan bagi kerajaan Mataram. Dengan strategi dan siasat jitu, Panembahan Senopati merayu Retno Dumilah menjadi istrinya. Rayuan Senopati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan hati Retno Dumilah. Akhirnya, Retno Dumilah menerima kekalahan daripada rakyat dan prajuritnya habis. Hal ini juga terjadi dikarenakan Panembahan Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan Madiun, melainkan ingin mempersatukan daerah Mataram dan daerah Demak agar dapat menjadi satu kesatuan kerajaan. Kisah cinta dan bersatunya Panembahan Senopati dan Retno Dumilah kemudian diabadikan dalam sebuah tarian yang bernama Tari Bedaya Bedah Madiun, yang diciptakan oleh Mangkunegara IV. Tari Bedaya Bedah Madiun di Pura Mangkunegaran. Tarian ini ditarikan oleh 7 penari perempuan. 7 penari melambangkan 7 kesempurnaan hidup. 1. Kayu atau hidup. 2. Nur atau cahaya. 3. Roh atau sukma. 4. Sir atau rasa. 5. Nafsu atau angkara. 6. Akal atau budi. Dan yang ketujuh, jasad atau badan. Itulah kisah pelik Retno Dumilah yang dipersunting oleh Panembahan Senopati. Semoga bermanfaat.